Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, Shalom. Selamat malam, kita akan beribadah dengan kita mau menyatakan, mau meninggikan, kita mau memuliakan nama Yesus itu, yaitu seperti dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-22, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, serta juga kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sebabnya mari kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan yang terutama di dalam hidup ini. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya, saya mau cinta
Saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi katakan, saya mau cinta Yesus. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada sore ini Tuhan, kembali kami memberanikan diri menghadap tahta kasih karunia-Mu Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih untuk berkat-Mu bagi kehidupan kami semua, untuk setiap nafas hidup yang Kau izinkan, untuk setiap perpanjangan umur yang Kau sudah berkatkan, dan kami boleh kembali beribadah kepada Engkau pada sore ini Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Marilah Tuhan, Engkau Allah berhadir dalam kehidupan kami sekalian ya Tuhan. Engkau Allah sudah membentangkan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kiranya Engkau Allah berhadir dan mengurapi kami semua. Supaya kami semua Tuhan boleh beribadah kepada Engkau, mendengar firman-Mu, mengerti, dan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Engkau Allah memakai setiap kami Tuhan, yang melayani Tuhan. Engkau Allah mengurapi setiap kami Tuhan, dan segala kuasa kegelapan yang mengganggu semua disingkirkan daripada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Terima kasih, segala puji dan segala hormat hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam kondisi apapun juga, kita sangat membutuhkan, kita sangat memerlukan firman itu untuk bekerja di dalam kehidupan kita, Sebab hanya firman itu yang bisa memberikan kekuatan. Hanya firman itu yang bisa membimbing kehidupan kita. Hanya firman itu yang bisa melindungi, bahkan hanya firman itu yang bisa memberikan kepada kita jawaban. Kita akan pujikan firman-Mu itu sungguh ajaib. Rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu bagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin Tuhan, pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu
mengenang dirimu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin Tuhan, pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Oh, pimpin Tuhan langkahku, pimpin jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman Tuhan itu ajaib. Dia mampu memberikan jawaban di dalam setiap masing-masing persoalan kehidupan kita. Sebabnya kita akan segera mendengarkan firman Tuhan yang merupakan tuntunan, bimbingan, jawaban untuk kehidupan kita. Kita akan nyanyikan Firman-Mu agung. Firman-Mu agung memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa.
melancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisimu. Tuhan, firman-Mu aku Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu aku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu aku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Kami bersyukur Tuhan, memiliki Engkau Yesus Kristus, Juru Selamat. Kami memiliki Engkau Yesus firman hidup. Kami memiliki Engkau Allah yang memberikan jalan keluar dalam setiap masalah kehidupan kami. Kehidupan kami manusia tak luput dari segala kekurangan sehingga jatuh di dalam dosa. Tetapi firman-Mu selalu mengingatkan kepada kami, jika kami mau datang kepada Engkau, Engkau memberikan keselamatan, Engkau memberikan pengampunan, sebagaimana firman-Mu pada hari Minggu kemarin. Ya Tuhan, kami bersyukur memiliki Engkau Yesus Juru Selamat. Dari atas kayu salib Golgota ada kata-kata pengampunan untuk umat-Mu ya Tuhan. Supaya kehidupan kami boleh mengalami keselamatan dan kami berjalan terus di dalam firman-Mu. Kami disertai, kami dilindungi, kami dibela oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu yang sudah kami terima. Ya Tuhan, pada sore petang ini Engkau juga berkati dengan hadirnya Engkau, pribadi firman yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat petang. Tuhan kiranya memberkati dengan kata-kata shalom. Kiranya Tuhan selalu hadir, memberikan damai sejahtera, melimpahkan anugerahnya yang luar biasa kepada kita sekalian. Puji Tuhan. Sore petang ini kita di dalam doa, dalam suasana doa dan puasa, semoga kita sebentar pulang mendapatkan berkat yang dari atas. Kita sudah melakukan satu lagu tadi tentang meninggikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah firman yang agung. Firman Tuhan itu adalah pribadi Yesus Kristus, Juru Selamat. Jika kita mengalami persoalan-persoalan, karena kita sudah jauh, sudah meninggalkan firman Tuhan, sehingga kita mengalami persoalan-persoalan di dalam kehidupan kami manusia. Tapi kalau kita kembali pada jalan yang benar, seperti nyanyian tadi, kalau kita kembali pada jalan keselamatan, kita terlepas
dari beban dosa. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 59 berkata, persoalan-persoalan yang kita alami itu karena ada dosa dalam kehidupan kita. Sehingga apapun dalam persoalan itu karena dosa, rasanya doa itu tidak didengar. Coba kita baca aja Yesaya pasal 59. Yesaya pasal 59 ayat 1, 2 dan 3. Ya, silakan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Ya. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Ya, terus? Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ialah segala dosamu. Terus? Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ya, terima kasih. Firman Tuhan mengingatkan supaya ayo, kalau kita sudah jauh dari jalan keselamatan, kita turn back, kita kembali, kita bertobat. Bertobat artinya kembali, berbalik 180 derajat, kembali kepada pribadi Yesus Kristus, Juru Selamat. Sambil apa? Sambil kita datang merendahkan diri. Seperti hari Minggu kemarin, perempuan berdosa datang merendahkan diri serendah-rendahnya, menangis di hadapan Tuhan, sehingga dia boleh mengalami satu pengampunan dosa. Coba kita baca dalam suratan Yakobus pasal 5 ayat 15. Coba kita baca suratan Yakobus ayat 5 pasal 5 ayat 15 dan 16. Silakan. Dan doa yang lahir dari iman, Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Amin. Terus? Dan Tuhan akan membangunkan dia. Ya. Dan jika ia telah berbuat dosa, Sekali lagi, jika ia, artinya seorang ini, jika ia, terus? jika ia telah berbuat dosa, Ya, terus? maka dosanya itu akan diampuni. Iya, terus? Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu Iya, mengaku dosa. dan saling mendoakan Ya, supaya kamu sembuh. terus? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oh, luar biasa. Akhir-akhir ini banyak sidang jemaat, pribadi-pribadi dalam rumah tangga mengalami persoalan-persoalan, rasanya tidak ada jalan keluar. Firman Tuhan memberikan satu solusi yang tepat pada malam petang ini lewat pribadi Yesus Kristus, firman agung yang adalah pribadi Yesus roti hidup. Kalau kita mendengarkan memakai telinga ini, sebelum sebentar kita datang berdoa, menyembah, memohon kepada Tuhan, biarlah hati ini lebih dulu mengalami kuasa firman Tuhan yang kita dengar. Firman Tuhan yang kita dengar ini menimbulkan satu iman. Ya, firman Tuhan dalam Roma 10 berkata, iman datangnya dari mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau setelah kita mendengar, kita terima dan kita sadar, oh iya, saya salah. Dan kita mengambil satu sikap yang tepat.
yaitu turn back, berbalik kembali pada jalan keselamatan, maka di situ kita akan mengalami satu keselamatan, mengalami pengampunan. Setelah kita mengampuni, setelah kita mohon ampun, menyatakan apa yang salah dalam kehidupan kita, kita beritahu seperti firman Tuhan dalam, coba kita baca Amsal pasal 28. Ya, Amsal pasal 28. Maafkan sebentar ya. Amsal pasal 28 ayat 13 dan 14 ya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tidak akan untung. Terus, tetapi siapa mengakuinya, datang kepada Tuhan dan mengakui, terus, dan meninggalkannya, dan meninggalkan artinya turn back, artinya bertobat, terus, akan disayangi. oh luar biasa, dia akan disayangi. Terus, Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, terus, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. iya. Mari firman Tuhan mengarahkan kepada kita. Kalau kita mengalami persoalan-persoalan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau akui segala kekurangan, segala dosa-dosa, segala pelanggaran-pelanggaran kita. Karena firman Tuhan tadi dalam Yesaya 59 berkata, dosa itu merupakan penghalang sehingga apapun yang kita doakan seolah-olah kita tidak didengar. Ya. Pada sore petang ini firman Tuhan mengarahkan supaya hidup kita mau mendengar firman Tuhan. Kita meresapi firman Tuhan dan kita sadari segala kekurangan kita. Kita kembali kepada Tuhan, mengakui segala kekurangan-kekurangan kita, memohon pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan mengampuni kita dan kita saat itu turn back, berbalik, tidak berbuat dosa lagi, maka Tuhan akan menyayangi. Itulah sikap orang-orang yang benar. Dan awalnya kita tidak suka mendengarkan firman Tuhan, tetapi setelah turn back, setelah berbalik, setelah bertobat, hati kita dirubah oleh Tuhan. Sehingga hati yang dulunya susah, dulunya tidak ada sukacita, saat itu ada satu sukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan satu hati yang sungguh-sungguh dirubah oleh Tuhan menjadi satu hidup yang baru, sehingga hati ini ada satu kerinduan seperti bayi yang rindu akan firman yang hidup itu. Coba kita baca Mazmur 112. Mazmur 112 ayat 1 mulai. Mazmur 112 ayat 1 aja. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ya, orang yang takut akan Tuhan ini, ia menjauhi segala kejahatan dan datang kepada Tuhan dan menjadi orang-orang yang selalu suka mendengarkan firman Tuhan. Dulunya tidak suka mendengarkan firman Tuhan, dulunya tidak suka dinasihati, dulunya tidak suka ditegur, tetapi setelah dia berbalik kepada Tuhan, dia meninggalkan segala yang lama, maka Tuhan memberikan satu hati yang baru, hati yang takut akan Tuhan, hati yang bergembira, hati yang sukacita, hati yang bahagia. Itulah
orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar inilah yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Maka dalam suratan Yakobus berkata, doa orang yang benar artinya doa yang lahir dari iman. Apa itu iman? Iman itu karena setelah mendengarkan firman Tuhan, mengakui segala kekurangan kita, meninggalkan segala yang lama, kembali kepada Tuhan dan hidup mengalami satu keubahan. Dulunya tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi sekarang dibaharui terus menerus, sehingga hati ini terutama bisa mau suka mendengarkan firman Tuhan. Ada satu kebahagiaan, sehingga dari saat itu doa yang lahir dari iman, orang itu diampuni, diselamatkan, disembuhkan dari segala sakit penyakitnya. Kata firman Tuhan dalam suratan Yakobus pasal 5. Itulah orang-orang yang benar. Orang benar ini tolok ukurnya supaya kita mengalami doa yang didengar oleh Tuhan. Orang benar awalnya mau datang meminta ampun kepada Tuhan, seperti orang wanita yang berzina datang kepada Tuhan, minta ampun, datang menangis di hadapan Tuhan. Tuhan saat itu mengampuni. Mengampuni artinya segala dosa-dosa dilenyapkan, segala dosa-dosa dipaku di atas kayu salib, sehingga dulunya tidak ada damai, tetapi saat itu juga mengalami satu damai sejahtera. Seperti firman Tuhan dalam Roma pasal 5. Coba kita baca Roma pasal 5. Itulah orang yang benar. Roma pasal 5 ayat 1. Ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, dibenarkan karena datang kembali kepada Tuhan, minta ampun, terus kita hidup dalam damai sejahtera. Ada satu kebahagiaan, ada satu hati yang sukacita, hati yang damai, terus kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Terus oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Terus oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Oleh iman lagi, terus kepada kasih karunia terus, ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Oh, luar biasa. Ayat penutup ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Ya. Kita pasti akan diselamatkan. Sekali lagi katakan kita. Kita pasti akan diselamatkan dari. Sekali lagi katakan. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Oh Tuhan, terima kasih. Sebab jikalau kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kasih karunia-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidup Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini singkat sekali, ya, gampang sekali kita cerna, gampang sekali kita mau terima dan mengalami satu solusi yang luar biasa kepada kita sekalian yang mau mendengarkan dan mau berbalik, mau kembali kepada jalan yang benar. Di situ kita mau diubah sehingga hatinya dulunya tidak mengasihi firman Tuhan, tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita dirubah menjadi hati yang suka, yang mengasihi Tuhan hari ini seterusnya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita akan melakukan satu lagu, Aku Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Nyanyian rohani nomor 72.
Amin. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh amin. Oh ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, firman-Mu mengarahkan kepada kita sekalian supaya kita sore petang ini datang kepada Engkau, membuka hati, menyatakan segala kekurangan-kekurangan kita. Bahkan kita mau minta ampun atas segala kekurangan-kekurangan kita dan meninggalkan segala yang lama, segala perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Kita tinggalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang sangat disenangi oleh Tuhan. Tuhan menyayangi orang berdosa. Tuhan benci kepada dosa. Firman Tuhan berkata, sore petang hari ini, mari kita mau mengakui Tuhan, ampuni buat segala kekurangan kami. Sucikan, tandai kembali Tuhan dengan darah-Mu Tuhan. Supaya dengan demikian hati ini dibaharui. Sehingga hati yang dulunya tidak mengasihi firman Tuhan, yang dulunya tidak mau mendengarkan suara firman Tuhan, yang dulunya tidak suka membaca firman Tuhan, hari ini dirubah, dibaharui oleh darah Yesus, sehingga hati yang dulunya tidak suka, saat ini kita menjadi hati yang dibaharui, mengasihi Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan hari ini seterusnya sampai Tuhan datang. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Ya Tuhan, Engkau tolong. Oh ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dari atas backing vokal, aku mengasihi. Sidang jemaat yang mau berlutut, silakan berlutut. Yang tidak bisa berlutut, duduk silakan. Terutama hati kita diarahkan kepada Tuhan. Hati kita mohonkan kepada Tuhan, disucikan supaya hati ini dibaharui. Hati yang dulunya tidak suka firman Tuhan dibaharui sore petang ini menjadi hati yang mengasihi firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baharui kami terus menerus Tuhan, oleh kuasa firman-Mu ya Tuhan. Ubahkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kepujian hanya bagi-Mu. Tuhan dimuliakan, diagungkan.
Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau lebih dulu mengasihi kami Tuhan, dengan rela mengorbankan diri di atas bukit Golgota, dengan kata-kata mengampuni siapapun yang mau diampuni. Mengampuni bagi siapa yang mau datang mengakui segala dosa-dosa dan meninggalkannya. Sore petang hari ini Tuhan akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar kepada setiap orang yang memiliki firman Tuhan, menjadi orang-orang yang beriman. Dan janji firman Tuhan, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu. Yang sakit itu akan diampuni dan akan disembuhkan. Doa orang-orang yang benar adalah doa yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Setelah mendengarkan firman Tuhan, maka dikatakan doa orang yang benar besar kuasanya. Artinya ada satu solusi, ada satu jalan keluar bagi siapapun yang mau mengakui kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup ini menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan karena melakukan firman Tuhan dalam hidup ini. Kita mau belajar terus dan belajar, mau mendengar, menyimpan firman Tuhan dan melakukan. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Oh amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kami mau belajar Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan Tuhan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang
kami membaca firman-Mu dalam Mazmur 119 ayat 1 dan 2 berkata, "Berbahagialah saya yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut firman Tuhan. Berbahagialah saya yang memegang firman Tuhan itu dan mencari firman Tuhan itu dengan segenap hatiku." Terima kasih Tuhan, firman Tuhan ini ya dan amin, sehingga hidup kita ini saat ini kalau mau disucikan, maka mengalami satu kebahagiaan. Hidup kita selalu mau memegang dan mencari firman Tuhan hari ini seterusnya dengan segenap hati. Nanti kita melakukan kor sekali lagi. Kami mohon Bapak Kaleb akan berdoa syafaat. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan, oh amin. Tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau menegur kami dengan keras Tuhan melalui firman Tuhan dalam ibadah doa puasa di bulan Juni ini, di mana Engkau menginginkan kehidupan kami untuk tidak mengeraskan hati, tetapi untuk mengakui dengan penuh kegentaran, mengaku kepada Tuhan. Dengan mengaku itulah maka kehidupan kami menjadi satu kehidupan yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan dari kehidupan yang dibenarkan ini, jika kami selalu merenungkan firman-Mu siang dan malam, maka firman itu mengerjakan kehidupan kami, mengelola kehidupan ini menjadi satu kehidupan yang mempunyai iman. Dan firman itu jelas mengatakan bahwa doa orang benar, doa orang yang beriman itu besar kuasanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau masih sangat-sangat mengasihi kehidupan kami. Oh, kami bersyukur, terima kasih boleh berada di dalam firman penggembalaan di tempat ini yang mengarahkan kepada kami, seperti lagu ini mengatakan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, hati dari gembala yang baik itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami di Indonesia, mulai dari yang tingkat tinggi sampai yang rendah. Tuhan menolong di dalam setiap aspek bidang-bidang. Oh Tuhan menolong, beri kekuatan, kesehatan kepada pimpinan-pimpinan kami, agar supaya di dalam mengelola bangsa yang besar ini
Indonesia ini Tuhan boleh dikelola dengan baik. Dan Tuhan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan satu kali kelak Tuhan, melalui kehidupan kami, maka bangsa ini satu kali kelak kemuliaan Allah nyata di Indonesia, yaitu kemuliaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, memberkati Bapak Pendeta Muda Yusuf Wibisono yang sudah menyuarakan firman Tuhan, agar supaya kehidupan kami ini kembali kepada jalan keselamatan, kehidupan sampai kekekalan. Terima kasih Tuhan, memberkati istrinya, memberkati keluarganya juga. Dan Engkau juga memberkati seluruh sidang jemaat, besar kecil, tua muda, tidak satu pun terkecuali, dengan berkat yang daripada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mohon kesabaran Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pengumuman tambahan untuk mengingatkan kita, yaitu baptisan air akan diadakan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021, yaitu esok hari pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat di Gereja Kristus Gembala Jalan Lemah Putro 1 nomor 18 Surabaya. Demikianlah kita akan mengakhiri ibadah doa puasa pada petang malam hari ini, dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Yusuf Wibisono. Puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa untuk Bapak Edwin Hukom yang hari ini diopname di Rumah Sakit UNER Surabaya. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan. Pemohon adalah Bapak John Latoputi. Dan mengucap syukur atas perpanjangan umur kemarin tanggal 7 Juni, yaitu untuk Ibu Lili Chandra, pemohon pesalu choir. Dan kedua, perpanjangan umur hari ini, mengucap syukur hari ini berulang tahun tanggal 8 Juni, yaitu untuk Ibu Lim Aichen. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca yang sakit, yang saat ini di rumah sakit UNER, bahkan mengucap syukur 2 anak-Mu Tuhan
yang Engkau berikan perpanjangan umur kemarin dan hari ini. Engkau berkati, bahkan yang sakit Engkau berkati dengan hadirnya Engkau di tengah-tengah rumah sakit dan di samping Bapak Edwin Hukom. Engkau jamah, Engkau ampuni buat segala kekurangan kesalahannya, dan Engkau tandai dengan darah anak domba. Dan saat ini Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati juga dua anakmu yang berulang tahun, Ibu Lili dan Ibu Lim Ajan. Engkau berkati dengan hidupnya, diberkati menjadi berkat bagi semua orang di dalam rumah tangga maupun di rumah di mana saja di masyarakat. Tuhan memberkati dan memakai anak-anakmu. Terima kasih juga anak-anakmu yang saat ini ada di rumah masing-masing. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang berulang tahun. Engkau tahu mereka semua. Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Engkau berkati sidang jemaatmu di mana saja berada, di dalam berkat Allah Bapa, di dalam kasih-Nya yang tak terbatas, di dalam berkat Allah Anak, di dalam keselamatannya yang luar biasa, bahkan juga penyertaan dalam kuasa Roh Kudus hari ini sampai Maranatha melekat dalam kehidupan kita hari ini sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, inilah berkat yang kami ucapkan, semuanya hanya kami alaskan di dalam nama-Mu yang besar, nama yang agung, nama yang mulia, dan firman-Mu yang hidup itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ini, nama di atas segala nama, melekat dalam kehidupan kita sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.